Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dea Indah Lestari dengan NIM 8114221189 dari Rombel 4, Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan kasus korupsi yang dilakukan oleh Jiwasraya untuk memenuhi tugas akhir pendidikan anti korupsi yang diampu oleh Dr. Indastri Utari SHM dan Sofria Konitatin Apida SHMH. Korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan pribadi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan. Korupsi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang pertama, penggunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti dilakukannya dengan cara menggunakan kekuasaan untuk memperoleh kepentingan pribadi seperti menerima uang atau hadiah dari pihak lain dalam rangka memperoleh keuntungan. Yang kedua, penyalahgunaan posisi untuk memperoleh keuntungan. Korupsi juga dapat dilakukan dengan cara penyalahgunaan posisi atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti seorang pejabat yang menggunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui transaksi bisnis yang tidak adil. Dan yang ketiga, penggunaan posisi untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain. Korupsi juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan posisi untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain seperti seorang pejabat yang menggunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi ini dapat berdampak bagi kerugian negara dan masyarakat, serta dapat merusak reputasi dari kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi. Dalam kasus korupsi Jiwasraya, korupsi dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk Beni Cokro Saputro yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerja sama dengan 3 mantan pejabat Jiwasraya. Korupsi ini menyebabkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Kasus korupsi Jiwasraya adalah salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya Persero, sebuah perusahaan asuransi milik negara. Berikut adalah beberapa penjelasan rinci mengenai kasus tersebut. Latar belakang Jiwasraya. Jiwasraya ini didirikan pada tahun 1889 dan merupakan salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Pada tahun 2018, Jiwasraya mengumumkan bahwa mereka tidak mampu membayar klaim asuransi nasabah senilai 12,4 triliun rupiah. Pengumuman ini mengejutkan publik dan memicu investigasi lebih lanjut mengenai kondisi keuangan dan manajemen perusahaan. Proses hukum beberapa pejabat tinggi Jiwasraya dan beberapa pihak-pihak terkait telah diseret ke pengadilan dan dinyatakan bersalah. Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka, yakni termasuk Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama Jiwasraya. Selanjutnya ada Hari Prasetyo, yakni mantan Direktur Keuangan Jiwasraya. Selanjutnya ada Syah Mirwan, yakni mantan Kepala Divisi Investigasi dan Keuangan Jiwasraya. Dan selanjutnya ada Beni Cokro Saputro atau ini merupakan Direktur Utama dari PT Hansol International Tbk. Dan yang terakhir ada Heru Hidayat, merupakan Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk. Para terdakwa ini dijatuhi oleh hukuman penjara dan denda yang signifikan. Beberapa aset mereka juga disita oleh negara untuk menutupi kerugian adanya kasus korupsi Jiwasraya ini. Selanjutnya adalah kronologi kasus korupsi Jiwasraya. Di tahun 2004, Jiwasraya ini melaporkan cadangan-cadangan lebih kecil dari seharusnya. Kebangkrutan ini mencapai 2,769 triliun. Di tahun 2006 sampai 2007, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Di tahun 2008 sampai 2009, defisit ini semakin melebar, yakni sebesar
5,7 triliun pada tahun 2008 dan 6,3 triliun di tahun 2009. Maka di tahun 2009 ini dimulai dilakukannya langkah-langkah penyelamatan jangka pendek atau reasuransi. Di tahun 2010 sampai dengan 2012 melanjutkan skema reasuransi dengan mencatat surplus sebesar 1,3 triliun di akhir tahun 2011. Tersangka dan hukuman di dalam kasus korupsi Jiwasraya ini yakni Beni Cokro Saputro. Salah satu penipu dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerja dengan 3 mantan pejabat Jiwasraya, menyebabkan kerugian negara. Dia terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus pengelolaan investasi saham Jiwasraya. Pada 10 Maret 2021, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang dikeluarkan oleh Ben Cok sehingga dia tetap dihukum penjara seumur hidup. Kemudian, Mahkamah Agung juga menolak pengajuan kasasi pada 24 Agustus tahun 2021. Adapun modus dalam kasus korupsi Jiwasraya ini, yang pertama ada investasi bodong. Dana Jiwasraya ini diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan fiktif atau bermasalah yang berafiliasi dengan para terdakwa. Yang kedua ada premi fiktif. Jiwasraya menerbitkan polis asuransi dengan premi yang tidak dibayarkan oleh nasabah, sehingga dana preminya dapat digelapkan. Dan selanjutnya yang ketiga ada pencairan klaim fiktif. Jiwasraya ini mencairkan klaim asuransi kepada nasabah fiktif atau dengan dokumen palsu. Dan yang terakhir, yang keempat, suap dan gravitasi. Para terdakwa menyuap dan memberikan gravitasi kepada pejabat untuk meluluskan aksinya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi Jiwasraya ini yaitu kerugian negara sebesar 16,81 triliun. Selanjutnya ada kehilangan kepercayaan publik yang terhadap industri asuransi dan lembaga keuangan. Yang selanjutnya ada kerugian bagi nasabah Jiwasraya. Jiwasraya ini tidak mampu membayar kewajiban kepada nasabahnya sehingga banyak nasabah yang kehilangan uang mereka. Yang selanjutnya ada gangguan stabilitas ekonomi. Dalam kasus korupsi Jiwasraya ini menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas sektor keuangan nasional. Dalam kasus korupsi Jiwasraya ini ada pun upaya penanganan. Dalam upaya penanganan ini ada yang pertama adalah penegakan Kejaksaan Agung dan KPK telah menuntut dan mengadili para tersangka. Selanjutnya ada pemulihan aset. Upaya pemulihan aset ini dilakukan untuk mengembalikan kerugian aset negara. Yang selanjutnya ada reformasi dan tata kelola. Dilakukannya untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya ada peningkatan perlindungan konsumen. Hal ini sangat diperlukan untuk regulasi yang lebih kuat dalam melindungi hak-hak konsumen di sektor keuangan. Dalam kasus Jiwasraya ini menjadi pembelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Penting untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya korupsi. Dengan upaya bersama, diharapkan kasus korupsi seperti Jiwasraya ini tidak terulang kembali dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga keuangan dapat dipulihkan. Sekian investigasi kasus korupsi Jiwasraya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.